selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, setiap hari. ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Kami percaya perbuatanmu ajaib, ajaib kuasamu Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang besar. Sungguh kami percaya. Mari sekali lagi kita mau angkat suara kita, angkat tanganmu, mari sembah Dia. Sembah Dia. Hadirat Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan, memulihkan kami. Kami perlukan, kami perlukan. Sungguh kami percaya. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari lebih lagi, siapa yang percaya, kau katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama kata, Kau turun. Aku percaya, katakan, Tuhanku ajaib, yang bertangan memulihkan setiap kami yang memerlukan Engkau Tuhan saat ini. Lebih lagi katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari sekali lagi, siapa yang percaya katakan, aku percaya, aku percaya
ku Engkau ajak, turun kau turun tangan, Amin. memulihkanku. Aku Aku percaya Tuhanku Tuhanku dahsyat, dahsyat, turun turun tangan, memberkatiku. Amin. Kami mau nyatakan engkau, aku percaya Tuhanku dahsyat, turun Kau tangan turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Dengan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Tuhan turun tangan ya untuk menyembuhkan, memulihkan kita sekalian. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Kepada Ibu Siang Liang, dipersilakan. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Yes. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami masih bisa bernafas Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi Pak John yang mendengar. Oh, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, Kau singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Ya Yesus. Hatinya Pak John ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya Pak John Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan tolong satu persatu ya Bapak. Yesus. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan. Engkau yang melawat mereka. Engkau tarik mereka kembali Ya, Tuhan. Yesus. Supaya mereka melihat melalui Zoom ini ya Papa. Tuhan yang lemah Tuhan beri kekuatan. Amin. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan. Yang susah Amin. Tuhan beri penghiburan. Kekurangan Tuhan beri kecukupan. Yang jalan buntu Kau bukakan jalan pada mereka. Yang tidak ada pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan kasih mereka pekerjaan ya Ya Papa. Yesus. Oh Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Dijauhkan kami dari segala akar-akar kepahitan, kebencian, Ya kesombongan, Yesus. keangkuhan, Ya iri Tuhan. hati Amin. ya Bapak. Ajari kami selalu merendahkan diri di bawah kaki-Mu ya Bapak. Oh, supaya kami menjadi pendengar firman-Mu untuk melakukan menurut kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, amin. Praise the Lord. Terima kasih. Haleluya untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Memberkati Ibu Siang Liang. Terima kasih Pak John. Oke, gimana sehat ya Bu Siang Liang? Iya. Kemarin Amin ya. kontrol. Oke. Iya. Cucu gimana, sudah sehat? Sehat Pak John, cuma agak rewel kemarin, enggak bisa ikut. Rewelnya bukan jadi gendong, enggak mau diajak. Jadi ya susah kalau anak-anak masih kecil itu repot Pak John. Ya, itu pelayanan ya, butuh kesabaran. Ada Betul, pengorbanan Pak. juga ya. Tidak ada Iya. pengorbanan yang sia-sia, pengorbanan seorang emak untuk cucunya ya. Oke, Iya, iya. baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, yang pertama nanti Bu Siang Liang tolong kontak Cifung ya. Ini tadi ada sedikit masalah karena sistemnya, sehingga beliau terputus di kontak untuk masuk lagi. Lalu nanti untuk teman-teman yang tadi siang jam 10 ya tidak bisa masuk, itu karena seperti Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua, di sana masalah jaringan ya.
Padahal teman-teman semua tadi masuk ya, kita bisa melayani dalam ibadah doa mujizat 1 jam tadi ya sampai selesai. Namun kalaupun belum bisa masuk, Bapak Ibu bersabar ya, karena di sana di tempat masing-masing itu kadang-kadang signalnya kurang stabil ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya, demikiannya Bu Weli. Tadi Pak ya masalah signal. Ya, gimana Pak Fransangki? John, kita sudah di pertama Korintus 7 ya Pak John? Ya, kita sudah bahas tadi pagi. Tadi pagi kita sudah masuk di 1 Korintus pasal 7 ya. Dan malam ini kita akan bahas kelanjutannya. 4-6 ya. Ya, benar sekali. Haleluya. Ini tanda murid yang baik ini. Oke, semua kita murid Tuhan ya. Saya pun juga sampai hari ini menjadi murid Tuhan juga ya. Namanya murid itu tugasnya belajar. Murid yang baik dia akan belajar, dia akan paham, dia akan mengerti, dia akan tahu, dia akan punya banyak hal yang dia akan miliki ya dari apa yang dia pelajari, saudaraku. Tapi kalau murid yang tidak belajar, dia tidak akan paham, dia tidak akan mengerti, dan dia mudah sekali digoyahkan imannya ya. Diajak ke sana, yuk ikut ke sana, diajak ke situ, yuk ikut ke situ ya, saudaraku. Jadi dia mudah terombang-ambing, dia nggak punya pendirian, Bapak Ibu ya. Itu orang-orang yang hanya sekedar menjadi jemaat. Tapi kalau yang menjadi murid, dia tertanam. Jadi dia punya dasar yang kuat. Dia punya basic, punya understanding yang baik, sehingga dia tidak mudah dipengaruhi suatu ya. Yang dia tidak akan tersesat karena dia selalu dituntun pada jalan-jalan yang benar. Oke, malam ini oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-371 ya. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan. Nah, tadi pagi saya bahas tentang kudusnya perkawinan ya, saudaraku. Dan hari ini kita akan lihat tema kita kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan ya. Saudara, pertanyaannya bagi kita sekalian, mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan? Jawabannya apa? Pasti ada ya. Kalau masing-masing punya komitmen, suami punya komitmen, istri punya komitmen, dua-dua punya komitmen, pasti ada suatu kemuliaan Allah di dalam komitmen perkawinan ya. Ingat Bapak Ibu, perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, tidak bisa dijadikan barang mainan ya. Saudaraku, perkawinan Kristen ini adalah perkawinan yang pertama kali Tuhan mendirikan lembaga ini, saudaraku. Bukan lembaga kemanusiaan, bukan lembaga sosial, bukan lembaga ekonomi, bukan lembaga dagang, bukan lembaga yang lain atau lembaga pendidikan, tapi lembaga yang pertama kali Tuhan dirikan di muka bumi setelah dia menciptakan manusia yang pertama kali yaitu Adam dan Hawa, maka dia juga menghendaki berdirinya sebuah lembaga perkawinan ya. Karena itu laki-laki diciptakan dan perempuan diciptakan untuk mereka dipersatukan dalam lembaga perkawinan ini, saudaraku ya. Oke, dan untuk memahami rahasia ini kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Saya ingin cek di sana Bu Rosalin, di sana signalnya aman? Aman, Pak John. Oke, aman ya. Baik, Pak Frans Angki tolong standby ya kalau sekiranya dalam perjalanan ada sedikit gangguan, nanti dimohon Pak Frans Angki bisa membantu ya. Oke. Siap. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan lihat Alkitab kita. Nats Alkitab kita malam ini Markus 10 ayat 9. Iya, shalom semuanya. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus 10 ayat yang ke-9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Tidak boleh diceraikan manusia. Berarti apa yang menceraikan? Maut, kematian yang boleh menceraikan. Ya, saudara, ini adalah komitmen perkawinan, berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan pendeta, di hadapan hamba Tuhan, bahwa mereka akan tetap bersatu sampai akhir hidup mereka, sampai maut memisahkan mereka. Ya, itu namanya komitmen perkawinan. Saudara terkasih Tuhan, memang ini dalam perjalanan memang tidak mudah, tapi sering terjadi suatu banyak hal sehingga di tengah jalan akhirnya goyah suatu.
sehingga terjadi Bapak Ibu sekalian ya, tidak bisa lagi untuk bersama sampai akhir hidup, akhirnya pisah Bapak Ibu ya. Banyak kasus yang kami tangani seperti itu, dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan semuanya terselesaikan dengan baik ya. Namun ini yang Tuhan mau Bapak Ibu, komitmen perkawinan sampai maut yang memisahkan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi perkawinan ini Tuhan yang persatukan. Persatukan siapa dengan siapa? Seorang pria dengan seorang wanita, seorang suami dengan seorang istri ya, dan Tuhan ingin tidak boleh diceraikan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan memang ini banyak sekali persoalan terjadi saudaraku ya di dalam perjalanan kehidupan sebuah kekristenan Bapak Ibu ya, banyak yang terjadi saudaraku sehingga akhirnya mereka tidak bisa lagi bersama dan berpisah. Namun saudara terkasih Tuhan, ada banyak hal yang terjadi di situ sehingga Tuhan ingin Bapak Ibu dipulihkan ya, dipulihkan saudaraku. Saudara terkasih Tuhan, memang untuk menyikapi ini banyak hal yang tidak bisa dipahami dengan baik saudaraku ya. Dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, saudara terkasih Tuhan ya, Tuhan izinkan untuk gereja CLCC dapat menangani masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang sulit, yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan oleh gereja-gereja lain. Dan ketika mereka datang kepada kami, dan kami konseling doa untuk mereka, putuskan semua kutuk kegagalan, kutuk-kutuk perceraian dipatahkan, dan akhirnya mereka punya komitmen, ya walaupun sebelumnya mereka sudah gagal, tapi akhirnya mereka mau membangun lagi satu rumah tangga yang baru dengan sebuah komitmen yang kuat, dan mereka lakukan dulu sampai akhir hidup mereka. Ya, oke. Mari Bapak Ibu kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Next. Oke, kemuliaan Allah dinyatakan dalam komitmen perkawinan orang percaya, ya. Orang percaya yang mau apa saudaraku? Bilang mau mempertahankan perkawinannya sampai apa? Maut yang memisahkan mereka berdua, ya. Nah, kita dapat pelajari ini dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 4 sampai 6. Haleluya, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bahagia, hati kita akan merasa tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita sukacita, membuat hati kita dalam keadaan berglori. Anda tahu kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Katakan mengerti. Karena di luar sana ada banyak umat Tuhan, walaupun dia Kristen, tapi dia tidak mengerti apa saudaraku? Tidak mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan, ya. Nah, itulah sebabnya banyak dari mereka yang akhirnya bingung dalam keadaan tidak mendapatkan jalan keluar. Mereka mengalami kebuntuan di situ. Namun saya percaya di dalam Yesus semua pasti ada solusi. Katakan solusi. Semua pasti ada jalan keluar, ya. Oke, mari kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan ini. Mari kita lihat. Yang pertama, ciri yang pertama, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Ini yang pertama dulu. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menyadari. Katakan amin. Menyadari bagaimana bahwa dia tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi pasangan yang sah, ya. Pasangan yang sah itu yang telah dipersatukan dalam pernikahan ini. Dan sebaliknya, suatu artinya istri tidak berkuasa atas tubuhnya, tetapi suaminya. Sebaliknya, suami tidak berkuasa atas tubuhnya, melainkan istrinya. Jadi itu maksudnya ya, suami istri yang sah, yang sudah dipersatukan dalam pemberkatan nikah itu boleh, Bapak Ibu, bisa melakukan suatu hubungan suami istri. Tapi kalau yang tidak sah, itu tidak boleh, karena itu dianggap sebagai pasangan kumpul kebo. Ya, itu dosa perzinahan, percabulan. Haleluya. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat yang keempat. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Amin. Amin. Jadi sejak mereka dipersatukan, jadi istri bukan milik istri lagi, tapi milik suaminya. Ya, suami tubuhnya bukan milik suami lagi, tapi milik istrinya. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian harus dilakukan dalam lembaga pernikahan. Jadi tidak boleh suaminya tidak bisa melayani istri atau istri tidak bisa melayani suami. Itu tidak boleh. Itu harus melayani. Ya, Bapak Ibu, itu namanya komitmen perkawinan. Itu yang pertama.
Ini ada suara yang mengaminkan juga nih. Ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan? Yang kedua, dia adalah orang yang menghargai. Menghargai apa, saudaraku? Dia menghargai ada persetujuan bersama, ya. Untuk sementara waktu mereka menahan diri agar apa? Bisa berdoa. Jadi misalnya kalau ada masalah dalam rumah tangga, nah misalnya mereka yang tadinya satu kamar, satu ranjang, mungkin sementara ya untuk sementara mereka pisah kamar, tapi untuk menahan diri untuk bisa berdoa. Itu atas persetujuan bersama. Jadi sama-sama punya komitmen ya. Nah, untuk ambil waktu untuk berdoa, mencari Tuhan supaya Tuhan pulihkan lagi ya hubungan seperti itu. Kita lihat ya 1 Korintus 7 ayat yang kelima. 1 Korintus 7 ayat yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Amin. Amin. Ya, ini dia, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu, yang Tuhan ingin adalah bersama-sama orang yang punya komitmen perkawinan ya, saudaraku. Dia akan saling menghargai. Mereka membuat satu persetujuan bersama. Terus sementara mungkin mereka tidak tidur sama-sama, mereka pisah kamar untuk bisa berdoa sama-sama. Tapi jangan lama-lama, saudaraku ya. Kenapa? Dikatakan jangan lama-lama. Dikatakan dalam kalimat terakhir ini supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak ya. Tidak tahan dengan godaan ini, saudaraku. Godaan seksual ini Bapak Ibu ya. Jadi memang itu harus dilakukan untuk bersama-sama punya komitmen Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini paham ya saudara-saudaraku. Jadi menghargai persetujuan bersama saudara-saudaraku. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perkawinan, komitmen perkawinan. Yang ketiga, dia adalah orang yang mendengar ya. Dia mendengar apa saudara-saudaraku? Dia mendengar perkataan firman Tuhan melalui pemimpin rohani. Lalu kemudian dia menyikapi dengan bijaksana ya. Anda perhatikan dari 1 Korintus 7 ayat yang ke-6. Haleluya. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang ke-6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Amin. Amin. Hal ini kukatakan kepadamu, kepada setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan sebagai kelonggaran, ya, bukan sebagai perintah. Nah, jadi ini merupakan sebuah pilihan bagi kita sekalian. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan itu, dia mendengar. Dia mendengar apa, saudaraku? Dia mendengar perkataan firman Tuhan. Tuhan bicara kepada dia melalui pemimpin rohaninya. Lalu kemudian setelah dia mendengar, dia menyikapi dengan bijaksana, ya. Karena ada kata kelonggaran di sini, saudaraku. Hal ini kukatakan kepadamu. Jadi pada waktu Paulus menyampaikan firman, maka tugas jemaatnya, umat Tuhan, mendengar, saudaraku. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, kita ini mendengar. Karena apa yang kita dengar itu akan menentukan kehidupan kita. Kita bisa bahagia, kita bisa merana tergantung apa yang kita dengar. Kita bisa sehat, kita bisa sakit, tergantung apa yang kita dengar. Kita bisa kuat, kita bisa lemah, tergantung apa yang kita dengar. Kita bisa menang, kita bisa kalah, tergantung juga apa yang kita dengar. Maka itu perlu ada komitmen perkawinan di sini, ya. Oke, dari 3 rahasia iman ini, saudaraku, mari sekarang kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam komitmen perkawinan. Mari kita lihat. Yang pertama ini dia. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar. Dia sadarnya bagaimana? Dia sadar bahwa dia tidak berkuasa atas dirinya, tetapi pasangannya yang sah yang berkuasa atas tubuhnya, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat yang keempat. Ya, 1 Korintus 7 ayat yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Sedemikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Amin. Amin ya. Perhatikan itu.
Saudara, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Berarti siapa yang berkuasa? Suaminya, ya, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya, inilah yang namanya komitmen perkawinan ada di sini, ya. Jadi saling berbagi suatu. Nah, orang yang tidak mau berbagi itu orang yang egois sesuatu, ya. Dan saya percaya malam ini Tuhan ingin nyatakan pada kita sekalian, inilah keluarga yang bahagia. Salah satu adalah dia ada di sini ketika dia mau berbagi, saudaraku, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi, ya. Dia tidak, ini harusnya dia tidak memberi tempat pada iblis, ya. Ini harusnya orang percaya yang taat pada firman, dia tidak memberi tempat pada iblis yang menggoda kelemahannya, ya. Dia tidak memberi tempat pada iblis yang menggoda kelemahannya. Ayo kita lihat ayatnya, 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Ya. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Amin. Nah, supaya iblis jangan menggodai kamu. Alasannya apa, saudaraku? Karena kamu tidak tahan bertarak, ya. Mana tahan kalau sudah kena godaan itu, Bapak Ibu, ya. Jadi karena itu, nah kita lihat orang percaya taat pada firman Tuhan, dia tidak, ya. Saya bisa tambah di situ, dia tidak memberi tempat pada iblis yang menggoda kelemahannya. Ya, iblis tahu kelemahan setiap orang itu ada di mana, ya, saudaraku. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita perhatikan ini, ya. 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 Pak Hendro? Oke, sudah, ya. Kita lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu kehendak Tuhan. Melalui apa? Melalui kelonggaran seorang pemimpin. Dan karena itu dia mengambil langkah yang bijak, ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat 6. Haleluya. 1 Korintus 7 ayat 6. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Amin. Amin. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran. Artinya diberi kesempatan, saudaraku, ya. Diberikan tempat, diberikan cara lagi untuk bisa memperbaiki sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Saudara, perintah yang seringkali membebani, ya. Perintah seringkali membuat orang itu merasa tertekan, merasa susah, merasa tertuduh. Tapi kelonggaran membuat orang itu makin sadar supaya apa? Dia bisa memperbaiki kekurangan kelemahannya. Ya, jadi lihat orang percaya yang taat pada firman ini, dia tahu akan kehendak Tuhan melalui kelonggaran seorang pemimpin. Jadi pemimpin memberikan kesempatan untuk dia bisa memperbaiki apa yang masih kurang, apa yang belum dia lakukan, ya, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan pun akan memberkati kita semua ketika kita mempunyai komitmen, ya, dalam perkawinan ini. Haleluya. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu, dan besok pagi, saudara terkasih dalam Tuhan, nanti saya akan bahas ada kelanjutannya dari perkawinan ini, saudaraku. Oke, kita akan berdoa dulu, saudara sekalian, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya, di malam hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Di sana ada siapa, ya? Cifung sudah bersama kita, sudah bergabung lagi, ya. Oke, Cifung akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Ya, halo Cifung. Apakah ada di sana, Cifung? Oke. Baik. Oke, mungkin Cifung masih ada.
Terganggu ya signalnya. Oke, baik Pak Frans Angki berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Oke. kita akan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas segala yang Bapa berikan pada kami, Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu yang Bapa berikan bagi kami untuk bersekutu kepadamu pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa, yang menasihatkan kami sebagai suami dan istri ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua nasihat ini bagi kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Bapa, yang sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu menyertai dan melindungi kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan seiman yang tidak sempat hadir pada malam hari ini Tuhan. Bapa mau ketuk pintu hati mereka ya Bapa, supaya mereka mempunyai waktu sedikit pun untuk-Mu ya Bapa, untuk bersekutu bersama-sama dengan kami, mendengarkan dan memuji akan diri-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, Bapak mau urapi PS John Sarbunan lebih baik, indah lagi ya. Yesus. Jaga kesehatan dia Tuhan, sama keluarganya ya Bapak. Berikan kedamaian dalam kehidupannya dia Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Tambahan bagi dia ya Bapak, agar Amin. dia setia kepada-Mu. Dan kami pun setia kepada-Mu ya Bapak, untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Bapak setiap saat. Bapak di surga, terima kasih Tuhan malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, untuk orang-orang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, teristimewa pada kami semua yang bersekutu malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa berkati kami Tuhan Yesus. Angkat segala penyakit dalam tubuh kami ya Bapa, di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan malam hari ini pun juga kami berdoa untuk bangsa Israel, bangsa umat pilihan-Mu ya Bapa. Jadikan mereka, pemimpin mereka sebagai Daud yang kedua Tuhan, Ya, untuk melawan Yesus. ini ya Bapa. Menangkan mereka ya Tuhan Yesus di dalam mempertahankan tanah perjanjian-Mu ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni kami dengan segala dosa-dosa yang kami buat pada dari pagi hari hingga malam hari ini ya Tuhan Yesus, melalui lidah dan pikiran kami ya Tuhan. Bapa ampuni kami ya Tuhan Yesus. Lidah yang selalu mengatakan kotor ini ya Bapa, Ya, bersihkan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mempunyai kerinduan Tuhan untuk selalu dan selalu bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Ya, Yesus. Kami ya Tuhan Yesus, supaya kami lebih baik dari semula ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka yang di rumah sakit Tuhan. Bapak berkati mereka. Kami berdoa malam hari ini juga untuk para pendeta-pendeta ya Tuhan Yesus, para penginjil-penginjil Ya, yang Yesus. saat memperdengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak berkati mereka semua. Di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Tuntun mereka ya Bapa. Berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu selalu menyertai kami dan melindungi kami ya Bapa. Dengarlah dan sempurnakanlah doa ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Terima kasih Pak Frans Angki dan keluarga ya. Oke, nanti Cifung akan bersaksi di akhir kebaktian ya. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Yeti Sulistyorini. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Dan terima kasih untuk Bapak Santi yang sudah menaikkan doa untuk kita semua, doa firman, dan juga Ibu Sian-Liang. Ya, Bu Sian-Liang. Terima kasih juga sudah berdoa di malam hari ini. Untuk selanjutnya, doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Surabaya.
Dipersilakan Ibu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Sulistiono kesempatan yang diberikan pada saya. Mari kita mulai dengan doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Salam buat Pak Bruri ya dan keluarga di Jerman. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rosalin yang sudah menaikkan doa profetik. Dan juga sekarang pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim. Dipersilakan Ibu Ong Gyokim. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih waktunya saya berikan buat saya. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanis. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Jumat 28 Juni 2024
pukul 10 pagi bertempat Ibu Nini Erawati di Rumah Makan Prima Rasa, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming. Dapat dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 25 Juni Ibu Shirley Tikwalo, Hamburg, Jerman, atau putrinya Bapak Bluri dan Ibu Rosalin Tikwalo. 28 Juni hari ulang tahunnya pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley, Jerman. 30 Juni Ibu Norma Dwi Widayanti, Surabaya. 30 Juni Ibu Lili Handayani, Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Oke, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Ya, sama-sama Pak John. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Om yang sudah Terima menyampaikan kasih. pengumuman. Sama-sama Bu Yogi. Tuhan Dan berkati. sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pastor John Sarbunan untuk doa-doa selanjutnya. Terima kasih. Dipersilakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiawati yang telah memimpin ibadah kita ya dari malam di malam ini ya, dari awal sampai selesainya. Dan bila mana Bapak Ibu ada yang mau didoakan atau permohonan doa bisa langsung open mic dan bisa menyampaikan atau bisa kirim lewat depan layar monitor ya, di chat bisa kirim ya. Oke, bisa langsung open mic-nya. Siapa di antara saudara? Pak Darmawan Lim atau Pak Frans Andi, silakan. Iya. Pastor minta tolong doakan Vanilla Culinary Medan, Pastor. Oke. Sama tentang Tuhan tolong kasih kita keturunan, Pastor. Amin. Kita tolong. Ya, makasih banyak Pastor John. Sama-sama Pak Darmawan Lim. Ya, Pak Frans Angki. Ya, Pak John, untuk pergumulan saya dengan keluarga, Pak John. Ya. Saya dan anak-anak dan kesehatan saya dan dengan keluarga, Pak John, dengan istri dan anak cucu, Pak John. Kami selalu terlindungi. Terima kasih, Pak John. Amin. Praise God. Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tetap bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan pekerjaan Pak Wahyu, kesehatan kami yang terus ada dalam doa supaya pemulihan terjadi. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, amin. Bapak Ibu sekalian, semua kita yang dalam persoalan pergumulan ya, masalah kesehatan, masalah keuangan, ekonomi, masalah bisnis, pekerjaan, masalah keluarga, kesejahteraan ya, itu selalu kita doakan ya, di dalam ibadah doa mujizat 1 jam, dan percaya Tuhan mendengar doa kita di hari ini ya. Doa tidak putus-putusnya, saudaraku.
Teman-teman pendoa selalu mendoakan kita semua ya. Bu Ong dan teman-teman kita saling mendoakan Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan tentang mujizat doa orang benar, saudaraku ya. Ada 3, berdoa dengan iman, berdoa dengan pengakuan dosa, berdoa dengan saudara seiman ya. Doa kita itu akan sangat besar kuasanya. Amin ya. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita di depan layar monitor. Haleluya. Shikara bayada basida la 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 bayada ba. Ira la bayada basikara la bayada basida 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 la bayada bayada ba. Haleluya. Pada malam Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sedang menaruh hatinya padamu. Tuhan sedang menaruh kasihnya kepadamu. Dan engkau akan berjalan dengan kasih Tuhan. Dan kasih itu akan membuat engkau kuat, engkau berkemenangan. Kasih akan membuat engkau sanggup menerobos segala hal yang engkau rasa selama ini menjadi penghambat, penghalang. Engkau akan lihat kasih akan mengalahkan segala sesuatu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Tinggal terus di dalam kasihnya Tuhan. Engkau akan lihat keajaiban, engkau akan lihat terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi. Doa yang engkau gumuli bersama dengan istri dalam sebuah pekerjaan, bisnis, Fanuel, kuliner ini, Tuhan akan membuat engkau berhasil, beruntung, berkemenangan. Di saat engkau belajar mengandalkan Tuhan, di saat engkau belajar mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, di saat engkau belajar untuk terus mencari wajah Tuhan setiap saat, engkau akan lihat Tuhan akan membuat keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu. Tetap percaya Tuhan mengasihi engkau. Jangan susah hatimu, tetap yakin mujizat masih terjadi hari ini. Tuhan, aku berkata bersama dengan teman-teman semua yang hadir malam ini, kami arahkan tangan buat pada malam ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus, membuat sebuah kehidupan di dalam rahim istrimu. Akan terjadi pembuahan di dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan memberkati kandungan Hana, istri dari Elkana, sehingga dia bisa melahirkan Samuel. Terjadilah bagi istrimu, Ibu Hana Nova, terciptalah Tuhan create dalam rahimnya. Aku percaya benih itu akan tinggal di dalam rahim istrinya dan akan terjadi satu pembuahan, satu kehidupan yang nyata. Dalam nama Yesus, supaya penuhlah sukacitamu dan percayalah Tuhan sedang menenun dia, Tuhan sedang membentuk dia dalam rahim istrimu. Akan tiba waktunya anak ini akan nyata di dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagimu, Pak Darmawan. Berkati Tuhan, bisnis, keuangan, ekonomi, Tuhan akan berkati engkau. Demikian juga dengan Bapak Frans Angki Kuara Emerin dalam nama Yesus. Haleluya. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan yang buntu akan terbuka. Dalam nama Yesus, serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan sebab dia memelihara engkau. Firman Tuhan berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi di dalam kehidupanmu, dalam kesehatan tubuhmu, dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu. Tuhan akan bergerak, berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati Pak Frans Angki bersama istrinya Ibu Selvi, dan Tuhan tolong kesehatan mereka dan juga anak-anaknya, cucunya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan Sion seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut mereka penuh dengan tertawa. Dan berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah memulihkan orang-orang ini. Terjadilah. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Allah bagi engkau dan keluargamu. Bagi kita sekalian umat Tuhan di malam hari ini. Kuatkan hatimu, akan ada keajaiban, akan ada terobosan-terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau dan saya percaya tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Untuk Ibu Weli Hukubun yang ada di kota Jayapura, Papua. Tuhan ada di sana, Tuhan ada bersama dengan engkau.
Tuhan sedang memberi engkau kekuatan di hari-hari ini. Sehingga engkau menjalani kehidupan ini tidak dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan yang memampukan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau berjalan makin hari makin kuat, tidak akan lemah. Bahkan bukan cuma sekedar berjalan, tapi engkau akan berlari. Tapi bukan juga sekedar berlari, tapi juga akan terbang tinggi. Ada kecepatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, sehingga engkau akan bergerak bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat ketika engkau melewati semua badai demi badai, satu persatu akan berlalu. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatanmu, jantungmu, kakimu tidak akan bengkak lagi. Tuhan berikan semuanya menjadi baik. Karena Tuhan punya rancangan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan bersama dengan semua keluarga besar Stephen De Vretes dan keluarga Hukubun. Semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Mari Tuhan, berdoa untuk Pak Wahyu Hukubun, Ibu Sinta, sertai mereka dalam pekerjaan, dalam proyek mereka, buat mereka bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun. Berkati semuanya, Ibu Erna, Ibu Erni, Pak Stephen De Vretes, Pak John Hukubun. Oh Tuhan, jamah mereka semua. Demikian juga dengan ya Tuhan, anak-anak cucunya, baik Arsenio, Aren, juga Yuli, Nito, Aldrik, Aldo. Tuhan berkati mereka semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau menjamah juga Ibu Adonia Rakbau, Tuhan sudah sembuhkan dia saat ini. Untuk Nonata Desi Tanamal juga Tuhan sudah sembuhkan dia, Tuhan sudah pulihkan. Untuk Ibu Eke Patiwail ya Tuhan, oh Marantika, Tuhan juga sudah sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tolong pakai engkau Bu Weli menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menaruh perkataan-perkataan firman-Nya dalam mulutmu. Engkau akan menjadi seorang murid yang baik. Engkau akan belajar akan firman Tuhan. Dan firman itu akan membukakan banyak hal yang Tuhan singkapkan bagimu. Lewat kesetiaan, ketekunanmu mencari Tuhan. Jangan takut. Rahasia-rahasia ilahi Tuhan akan bukakan bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Tuhan akan bersama dengan kau, menyertai kau dalam pekerjaanmu, bisnismu, untuk penawaran batu bara, untuk juga ya Tuhan Yesus solar, untuk juga sandal, sepatu Bokoroko, dan juga yang lain-lain. Tuhan akan sertai engkau, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Cuma hal yang Tuhan ingin engkau pahami malam ini. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budi, dan kekuatanmu. Engkau akan lihat Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Akan ada akselerasi, percepatan, pergerakan, perputaran keuangan. Akan bergerak dengan cepat. Roda keuanganmu, roda ekonomimu akan bergerak dengan baik. Dalam nama Yesus, jangan takut, jangan susah hatimu. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan Immanuel menyertai engkau. Engkau sudah melihat bagaimana Tuhan menolong engkau di waktu-waktu yang lalu. Di waktu-waktu ini Tuhan akan menolong engkau, dan di waktu yang akan datang Tuhan pun akan menolong engkau dengan cara yang sama, bahkan lebih dahsyat dari itu lagi. Terima malam ini. Tuhan berkati semua anak mantu cucumu dalam perlindungan Tuhan sempurna, dan ketika engkau tinggal dalam ketekunan, kesetiaan, Tuhan menghargai jeripayamu, dan Tuhan katakan jeripayamu tidak akan sia-sia. Engkau akan menuai apa yang telah engkau lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ingat kepadamu, Gusti Orasare. Dia selalu ingat kepadamu. Apa yang kau lakukan, Tuhan selalu ingat. Berkati Bu Onggyo Kim juga dalam nama Yesus. Semua doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, bagaikan dupa yang naik ke hadapan Tuhan, dan Tuhan menghirup itu menjadi suatu bau persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan siap-siap Bu Ong, dalam beberapa waktu lagi, engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi begitu cepat dalam kehidupanmu. Bahkan melebihi apa yang kau lihat, melebihi apa yang kau dengar, melebihi apa yang kau pikirkan. Tuhan kerjakan semuanya itu lebih dari apa yang kau harapkan. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah melihat hatimu, karena Tuhan mengenal engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Tuhan sudah pilih engkau untuk membawa hati Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan. Dan roh doa akan turun atasmu, dan melalui doa-doamu ada banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang akan bisa mengenal akan keselamatan dari Tuhan Yesus. Berkati Bu Onggyo Kim, kesehatannya, pertolongan, kemenangan, mujizat ajaib, juga bagi anak, juga bagi mantu dan cucu. Berkati Nathan, berkati cecenya Indah, berkati mereka semua. Engkau dan keluargamu aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati tacinya, Ibu Si Swelian,
Tuhan sertai dia di usia yang bertambah senja, biar dia makin hari makin kuat, makin tenang, makin damai, kesehatan, kekuatan dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terus semua anak-anaknya, mantunya, semua diberkati Tuhan. Makasih untuk Ibu Sian Liang, Ibu Rosalin, oh Tuhan, untuk Ibu Marta, untuk Pak Hendro, untuk semua yang hadir malam hari ini. Tuhan mengenal hatimu malam ini. Tuhan tahu bahwa engkau membutuhkan akan keajaiban Tuhan. Engkau membutuhkan sejumlah besar uang. Engkau membutuhkan sejumlah besar dana. Dan engkau akan lihat Tuhan akan mengerjakan. Tuhan nyatakan tingkap-tingkap langit Tuhan akan bukakan bagimu. Bahkan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu keuangan Tuhan akan bukakan bagimu. Terlebih pintu kesembuhan Tuhan akan bukakan bagimu. Dan tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Kalau sudah Tuhan bukakan pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup pintu itu. Kalau sudah Tuhan menyelesaikan akan persoalanmu, tidak ada yang bisa menghalangi, menghambatnya. Karena tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan. Engkau akan lihat Tuhan akan mengubah segala hal yang rasanya sulit, rasanya sukar, rasanya mustahil. Tuhan akan buat menjadi mudah, begitu gampang, begitu enteng. Bahkan Tuhan akan membuat ada satu percepatan yang luar biasa. Di dalam setiap urusan-urusanmu dimudahkan, rezekimu juga akan dilancarkan dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan sudah melihat hatimu ketika engkau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu semua akan kembali kepadamu, engkau akan menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berkati semua yang hadir pada malam ini. Baik itu Ibu Rosalin, Ibu Siang Liang, Bu Marta, Bu Sinta, Pak Hendro, Pak Darmawan Lim, oh Tuhan, Pak Frans Angki, Ibu Ong Giokim, Ibu Yeti, Ibu Weli Hukubun. Semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan. Berkati anak-anak kami, Yohanes B. James, semua diberkati Tuhan. Terima kasih, aku percaya semua yang datang dengan iman malam hari ini pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa keajaiban Tuhan terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, berkati kebaktian tanggal 28. Sebelum engkau memberkati kebaktian tanggal 28, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam, berkati kebaktian juga besok malam disertai pertemuan kudus, dan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, minggu depan, ya Tuhan, sampai pada kebaktian tanggal 28, ya Tuhan, di tempat Ibu Nini yang bertempat di restoran, oh Tuhan Yesus, Prima Rasa Ahmad Yani Surabaya. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa pada malam hari ini. Haleluya. Terimalah berkat ini saudaraku. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Tadi kita sudah memberkati bangsa Israel dalam doa yang dinaikkan oleh Pak Frans Angki. Maka terimalah berkat yang Tuhan berikan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pada bangsa Israel Tuhan berikan juga kepada semua yang hadir malam ini. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah keuanganmu. Diberkatilah studi anak cucu keturunanmu. Diberkatilah karirmu, bisnismu. Diberkatilah juga, oh semua yang kau kerjakan, apapun juga dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal. Dibuat Tuhan menang, tidak ada yang kalah. Dibuat Tuhan beruntung, tidak ada yang rugi. Dibuat Tuhan mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Dibuat Tuhan naik dan tidak turun. Dibuat Tuhan berhasil dan tidak gagal. Dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak sakit. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain malam ini. Berikan kami istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dan besok pagi pun kami akan bertemu di dalam ibadah CLCC. Oh Tuhan, pada besok jam 4 subuh, kami percaya kemuliaan, kebaikan, kasih anugerah dinyatakan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, untuk tanggal 28, bagian di luar kota, di luar Pulau Jawa, di luar negeri bisa ikut lewat Zoom ya. Jadi Pak Darmawan Lim, untuk tanggal 28 bisa masuk gabung lewat Zoom ya, Pak Darmawan Lim ya. Oke, dan doakan acara retreat bisa berjalan dengan baik. Ya, Pak Darmawan gimana? Saya mau ucapin terima kasih banyak sama Pak Sojon, Bu Ong Gyok Kim. Sedikit saya cerita tentang Pak Tiam Lee kan. Puji Tuhan dia kemarin kan banyak didoakan Pak Sojon dan juga Ibu Ong Gyok Kim kan dan teman-teman semuanya. Tadi kan Pak Sojon kan lihat sendiri dia udah jauh lebih baik
Dan tadi saya ada ke tempat Pak Tiamli kan, yang orang dari Konghucu, dia sekarang udah ikut Tuhan, dan puji Tuhan Pak John sudah doakan dia udah buka hati, udah ikut Yesus. Nah, dan sekarang mungkin anaknya itu yang nomor 2 itu Roni kan, nah, dia sudah, tadi saya ada ceritakan tentang Yesus dalam kepada dia pun kayaknya sepertinya ada ingin supaya lebih mengenal siapa Kristus dalam kehidupannya. Jadi saya malam hari ini saya ucap terima kasih banyak. Seperti Pak John bilang, doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan itu sangat besar kuatannya. Dan apalagi orang yang dekat sama Tuhan ya, seperti Pak John ya, Ibu Ong Kim ya. Nah, pasti Tuhan akan jamah, Tuhan kalau Roh Kudus akan bekerja tepat pada waktunya. Dan mengenai Morasiaan juga saya ucapin banyak terima kasih. Walaupun belum sembuh total, masih tolong minta didoain, tapi dia sudah pulang ke rumah dan dia punya hemoglobin, sejak didoakan HB-nya cepat sekali mengalami pemulihan. Cuma kalau autoimun kan butuh proses ya, yang namanya autoimun kan butuh proses kan. Tapi saya percayalah. Cuma yang satu kerinduan saya ini, sebenarnya papanya itu sebenarnya dari kecil dia sudah kenal Yesus loh. Tapi karena mungkin istrinya dari agama tetangga, jadi dia terpaksa ikut istri kan. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus yang bekerja tidak ada yang mustahil kan. Dan saya minta supaya nanti namanya Nelson Siaan Pak John sama Ibu Ong Kim, mungkin Ibu Ong Kim kan doa syafaat dia kan namanya Nelson Siaan. Itu kakak kandung yang dari istri saya. Saya punya kerinduan dia supaya kembali kepada Yesus kan, supaya dia dan keluarganya bisa diselamatkan. Karena memang sepertinya dia mengenal Tuhan dengan baik, tapi karena pola kehidupannya mungkin yang membawa dia lari dari Tuhan, jadi sehingga dia mengalami kemunduran di dalam iman gitu. Jadi kalau saya percaya kalau Pastor John doakan sama teman-teman semua, mungkin akan ada perubahan yang terjadi. Amin. Ya, Pak Darmawan, dengar ini ya. Pak Darmawan. Ya, Pak John. Sebagaimana Tuhan pakai cucunya Bu Weli Hukubun, anak Aren, untuk bisa memenangkan istrinya yang dari seberang, ya. Walaupun keluarga dari istrinya menentang, tapi akhirnya mereka toh sudah menjadi suami istri, dan istrinya itu bisa mengikuti ya iman dari suaminya. Suaminya itu Kristen, cucunya Bu Weli ya. Bisa menangkan istrinya, dan nanti lambat laun keluarga dari istrinya juga akan bertobat, karena satu ayat firman Tuhan bilang satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tadi waktu Pak Darmawan bilang itu, tiba-tiba Roh Kudus nyatakan bahwa nanti hal yang sama juga akan terjadi buat Pak Nelson. Amin. Dia akan bisa bawa istrinya datang pada Tuhan Yesus ya. Apakah ini lewat anaknya Mora? Tuhan izinkan terjadi, nanti lihat keajaiban Tuhan terjadi. Teman-teman doakan terus ya. Tidak ada mustahil, Tuhan punya cara ya. Oke. Kemarin dia sangat terharu juga Pastor John doain dia dalam ibadah siang itu kan. Dia mengucapkan banyak terima kasih sama Pastor John, sama teman-teman, sama Ibu Ong Kim ya. Dan semuanya terima kasih lah. Mungkin ya mudah-mudahan ke depannya kita lebih bersemangat untuk melayani Tuhan, supaya apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, makasih Pastor John, makasih Ibu Ong Kim ya. Makasih banyak. Selamat malam teman-teman semua, selamat istirahat ya. Makasih Pak Hendro. Berkati semuanya. Pak Hendro, selamat malam Pak Hendro. Tuhan berkati pelayanannya Pak Hendro. Ibu Yeti, Ibu Weli Hukubun, Rosalin, Salum, salam buat Mbak Nova ya. Ya. Terima kasih Pak John. Ya, makasih Bu Kim ya. Tuhan berkati pelayanan Ong Kim ya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Bro Salin, salam buat Bro ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, sampai jumpa ya besok pagi. Yeti, berkati. Amin. Ya.